Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Ibu ucapkan selamat untuk kalian semua yang sudah diterima di SMA Negeri 1 Petarukan. Pada kesempatan kegiatan MPLS kali ini, Ibu akan menyampaikan materi yaitu tentang standar operasional pembelajaran masa pandemi di SMA Negeri 1 Petarukan. Sebelumnya, kita kenalan dulu. Nama Ibu adalah Menuk Rahmawati. Sehari-hari Ibu mengampu mata pelajaran ekonomi. Pada tahun pelajaran ini, Ibu mendapatkan tugas tambahan yaitu sebagai wakil urusan kurikulum. Silakan nanti anak-anak jika ingin bertanya tentang kegiatan belajar mengajar di SMA Petarukan, boleh menghubungi Ibu. Baiklah, kita mulai. Dasar dari adanya SOP tentang pembelajaran di masa pandemi yang pertama adalah adanya instruksi Gubernur Jateng nomor 2 tahun 2021 yaitu tentang implementasi pengetatan aktivitas masyarakat pada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat di Provinsi Jawa Tengah tanggal 2 Juli tahun 2021 yang mana kabupaten kita adalah masuk di dalam kategori level 3. Yang kedua, yaitu dalam rangka menjamin keberlangsungan pendidikan pada tahun pelajaran 2021-2022 yang dimulai Juli tahun 2021 menempatkan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga satuan pendidikan adalah prioritas utama dengan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan protokol kesehatan. Sehingga prinsip pembelajaran yang akan dipakai oleh SMA Petarukan yang pertama adalah menempatkan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga satuan pendidikan. Prinsip yang kedua, menjamin keberlangsungan pendidikan sesuai dengan kalender akademik. Melindungi dari penularan COVID-19 dengan melanjutkan belajar dari rumah atau PJJ secara efektif. Prinsip PJJ di SMA Negeri 1 Petarukan yang pertama adalah tidak membahayakan. Tidak membahayakan di sini bukan berarti tertular oleh virus COVID-19, tapi juga menghindarkan dari stres dan kecemasan siswa dan orang tua. Kemudian prinsip yang kedua yaitu komunikatif dan inklusif. Komunikatif artinya selalu menjalin komunikasi. Komunikasi dari guru kepada peserta didik kepada guru, peserta didik kepada orang tua, atau guru terhadap orang tua. Kemudian inklusif. Inklusif di sini adalah peserta didik dapat belajar bersama meskipun dalam keanekaragaman. Kemudian prinsip PJJ berikutnya adalah realistis. Apa itu realistis? Realistis adalah sesuai dengan kondisi peserta didik dan tidak memiliki ekspektasi yang berlebihan. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran ada dua, yaitu PJJ dalam jaringan atau daring dan PJJ luar jaringan atau luring. Apa itu PJJ daring atau online? Yaitu pembelajaran dengan menggunakan gadget maupun laptop atau melalui beberapa portal dan aplikasi pembelajaran. Sedangkan PJJ luring atau offline yaitu menggunakan televisi, radio, modul, dan lembar kerja, bahan ajar cetak atau buku, alat peraga, dan media belajar dari beberapa benda yang ada di lingkungan sekitar kita. Media yang dipakai dalam pembelajaran PJJ ada beberapa yang dipakai. Untuk PJJ daring, Bapak Ibu Guru di SMA Negeri 1 Petarukan menggunakan beberapa media, yaitu LMS atau Learning Management System, Google Classroom atau GC, Zoom, Google Meet,
WhatsApp, dan aplikasi yang lain. Sedangkan PJJ Luring bisa menggunakan TV, modul belajar, lembar kerja, bahan ajar cetak, dan peraga. Kesiapan peserta didik dalam daring. Nah, apa yang harus disiapkan anak-anak dalam PJJ daring? Yang pertama adalah menyiapkan perangkat pembelajaran, yaitu berupa buku, alat tulis, dan media yang lain. Yang kedua adalah dapat berkomunikasi dengan guru. Kemudian kesiapan berikutnya adalah anak-anak dimohon untuk mengajak orang tua untuk mendukung pembelajaran jarak jauh. Kemudian berikutnya, anak-anak dimohon untuk memahami jadwal pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Kesiapan berikutnya adalah anak-anak dimohon untuk menyiapkan tempat yang nyaman dan enjoy untuk proses pembelajaran. Dan jangan lupa aktif dalam diskusi pembelajaran dengan Bapak Ibu Guru. Kemudian, kesiapan peserta didik dalam luring, anak-anak dimohon untuk menyelesaikan tugas dari Bapak Ibu Guru dengan baik, jangan menunda-nunda. Kemudian menuliskan rencana kegiatan pembelajaran. Kemudian, jangan segan-segan untuk menyampaikan kepada guru atau orang tua jika mengalami kendala atau kesulitan. Dan yang terakhir adalah mengumpulkan tugas dan foto pembelajaran yang diminta oleh Bapak Ibu Guru. Pedoman pengaturan PJJ di SMA Negeri 1 Petarukan, ada beberapa mata pelajaran yang harus diketahui oleh anak kelas 10. Ya, yang masing-masing peminatan itu nanti akan berbeda-beda. Nah, ini yang perlu diingat lagi adalah jam KBM saat PJJ di SMA Negeri 1 Petarukan. Pembelajaran itu dimulai jam 7 sampai dengan jam 11, kecuali hari Jumat, yaitu jam 7 sampai jam 10.20. Awal pembelajaran yaitu jam 7.00 itu diisi dengan gerakan literasi sekolah atau GLS yang nanti akan diisi oleh Bapak Ibu pemapel jam yang pertama. Kecuali hari Senin nanti diisi oleh wali kelas sekaligus melakukan pembinaan. Nah, ini tadi struktur kurikulum yang ada di kelas 10. Anak-anak bisa lihat di situ ya, beserta dengan jam-jamnya yang akan didapatkan setiap minggu. Nah, ada beberapa kelompok peminatan mata pelajaran yang tidak didapatkan di IPA dan IPS. Yang di IPA ada beberapa mapel matematika, biologi, fisika, kimia. Sedangkan di IPS tidak. Di IPS mendapatkan mapel peminatan geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Kemudian ada beberapa mata pelajaran lintas minat yang ada di kelas 10 yang tiap-tiap kelas nanti akan berbeda ya. Bisa dilihat di situ ada bahasa Arab, bahasa dan sastra Inggris dan Perancis. Nah, nanti dilihat di jadwal. Nah, ini contoh jadwal. Jadwal PJJ semester Gasal di SMA Negeri 1 Petarukan. Nah, itu mohon dipahami di situ. Di situ ada nama mata pelajaran beserta kode Bapak Ibu Guru yang mengampu. Nanti silakan anak-anak dilihat dan dicermati. Untuk Bapak Ibu Guru yang mengampu di SMA Negeri 1 Petarukan dan mengampu di kelas kalian, kalian bisa lihat di situ ya, ada nama, nomor kode dan mata pelajaran yang diampu. Nah, itu nanti bisa dilihat. Ya, demikian yang bisa Ibu sampaikan. Untuk yang belum jelas dan perlu ditanyakan, nanti boleh menghubungi WA. Demikian materi MPLS kali ini yang bisa Ibu sampaikan. Ibu ucapkan selamat dan semangat belajar di SMA Negeri 1 Petarukan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.